Dan parahnya, malah pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baru-baru ini mereka berkomentar bahwasannya membolehkan SJ ini tampil di televisi. Lah ini kan bahaya sekali, bos. Ya, jumpa lagi dengan saya, Isu Muhammad. Jika dulu mereka yang berjasa atas perjuangan bangsa dan negara kita, maka mereka ini akan disebut sebagai pahlawan. Tapi sekarang ini ada pelaku pedofilia atau kejahatan seksual. Dia ini malah disambut ramai-ramai seperti pahlawan. Lah ini kan menurut saya aneh sekali. Jujur saja ya, saya jadi teringat saat ada penyambutan tersangka cat mesum waktu dideportasi dari Arab Saudi sana. Ya coba saja lihat gayanya ini, gimana? Mirip sekali kan? Nah, melihat kejadian seperti ini, saya jadi ingin bertanya, sebenarnya yang tidak waras ini pelaku kejahatan seksual atau memang masyarakat kita yang level denialnya masih tinggi terhadap pelaku seksual abuse atau kejahatan seksual? Ya jujur saja ya, dari kemarin-kemarin ini sebenarnya saya sih masih mencoba untuk menahan diri untuk tidak speak up soal kejadian ini. Tapi sepertinya sekarang ini sudah gak bisa ditahan lagi. Kenapa? Ya karena semakin ditahan malah semakin keterlaluan. Ya gimana tidak keterlaluan ya? Coba sekarang perhatikan saja. Masa ya pelaku pedofilia atau kejahatan seksual setelah bebas dari penjara, kok bisa-bisanya dia ini malah disambut seperti pahlawan? Dan parahnya malah dia ini diberi panggung tampil di salah satu stasiun televisi. Dan rencananya ini sudah banyak sekali stasiun televisi yang antri dan siap untuk menampilkan pelaku kejahatan seksual tersebut menjadi seorang bintang. Bayangkan betapa parahnya. Nah harusnya ya pelaku pedofil saat tampil di televisi itu mukanya ya di-blur saja lah. Ya masa ya dada robot saja ini di-blur, tapi muka pelaku pedofil ini dibiarkan begitu saja. Nah ini kan aneh, bahkan ya di Indonesia ini atlet renang saja itu juga di-blur, bayangkan coba. Dan itu cuma terjadi hanya di Indonesia. Tapi dalam persoalan ini ya, ada saja yang mengatakan, kan dia sudah menjalani hukumannya atas tindakannya, terus apa masalahnya? Ya memang sih, dia ini sudah menjalani hukuman di penjara atas kasusnya. Tapi kasusnya itu kan bukan kasus biasa. Ingat ya, dalam kasusnya itu, ini bisa meninggalkan trauma yang berat dan sulit untuk disembuhkan bagi si korban. Kecuali jika si korban dan keluarganya ini sudah memaafkan dan tidak mempermasalahkan, ya itu lain lagi ceritanya, iya kan? Tapi pertanyaannya, apakah si korban dan keluarganya ini sudah memaafkan? Kan itu pertanyaan yang sampai saat ini belum ada jawabannya, benar nggak? Nah, terus belum lagi kalau ditanya bagaimana nasib korban pedofilia jika melihat pelakunya tampil di banyak sekali stasiun televisi. Tentu saja hal itu akan membuat trauma berat bagi si korban pelecehan seksual. Bisa dibayangkan ya, apa jadinya jika korbannya ini adalah salah satu dari keluarga kita. Atau bahkan salah satu dari anak-anak kita. Tentu bayangan hitam di masa lalu itu akan terus menghantuinya. Nah, tahu tidak akibat dari yang dilakukan oleh SJ atau Saiful Jamil itu telah menyebabkan trauma begitu berat dan bisa membekas sampai si korban ini menginjak dewasa. Bahkan juga bisa mempengaruhi kejiwaan korban hingga pada perbuatan bunuh diri. Dan itulah yang banyak sekali terjadi selama ini. Nah, ini jelas-jelas sangat mengkhawatirkan. Jadi menurut saya ya, parah sekali jika pelaku kejahatan pedofilia ini diberikan panggung untuk tampil di televisi. Apalagi jika disambut sampai seperti pahlawan tanpa memikirkan dampak buruk si korban. Nah, stasiun-stasiun televisi di Indonesia saat ini sepertinya mereka ini lebih mementingkan persoalan bisnis yang sama sekali tidak punya tanggung jawab melindungi masyarakat dari pelaku seksual abuse atau kejahatan seksual. Malah yang saya khawatirkan adalah
kemungkinan pelaku ketika tampil di televisi, dia ini malah menginspirasi calon-calon sex offenders lainnya untuk melakukan kejahatan seksual yang sama. Mungkin mereka ini berpikir, nggak apa-apa melakukan kejahatan seksual, kan nanti juga bisa tetap diterima di televisi seperti Bang Ipul. Malah bisa semakin terkenal, disambut oleh banyak orang. Nah, kalau ada yang sampai berpikir seperti itu, ini kan bahaya sekali. Dan parahnya, malah pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baru-baru ini mereka berkomentar bahwasannya membolehkan SJ ini tampil di televisi. Lah ini kan bahaya sekali, bos. Ya tapi memang nggak aneh juga sih kalau KPI bersikap seperti itu dalam menanggapi persoalan SJ ini. Lawang di internal KPI sendiri, ini ada yang melakukan pelecehan seksual selama bertahun-tahun. Dan itu pun baru direspon setelah viral di media sosial. Ya inilah Indonesia. Banyak sekali acara televisinya, ini menurut saya semakin tidak mendidik. KPI juga sepertinya ini tidak becus dalam mengedukasi dan mengontrol program-program acara di televisi. Banyak sekali acara sinetron yang tidak mendidik dan itu dibiarkan saja oleh mereka. Malah lembaga sensor ini cuma sibuk sensor-sensorin aurat acara kartun. Dan sekarang kebusukan dari KPI ini malah terbongkar sendiri atas kasus pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh internal anggotanya. Ya jujur saja ya, saya sendiri bingung mau ketawa atau mau sedih melihat kondisi seperti saat ini. Pertanyaannya, apakah nanti pelaku di internal KPI itu juga akan diperlakukan seperti pahlawan? Mereka mendapatkan tawaran banyak sekali oleh stasiun-stasiun televisi. Seperti apa yang didapatkan oleh Saiful Jamil atau SJ. Nah, asal tahu juga ya, kalau di luar negeri sana, mereka para public figure yang punya rekam jejak cacat perilakunya, maka karirnya bisa habis. Mereka akan dijauhi oleh agensi karena sebagai public figure, mereka ini harusnya bisa memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Jadi bukan malah sebaliknya. Nah, kalau di sini, di Indonesia, mereka sepertinya tidak mementingkan sama sekali soal moral dan attitude. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasannya mereka ini lebih mementingkan soal bisnis dan uang. Dan jujur saja ya, kalau mau dikritik banyak sekali acara televisi di Indonesia saat ini yang justru merusak moral generasi masa depan anak-anak bangsa kita. Nah, dengan kejadian ini, saya berharap sekali agar kedepannya nanti pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait ini bisa membuat suatu aturan terkait community protection program misalnya, atau program perlindungan masyarakat dari para pelaku kejahatan seksual. Nah, selain itu, saya juga berharap jika memang KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia dan para bos-bos televisi itu tidak mampu untuk mengedukasi masyarakat melalui stasiun televisi, yang menurut saya sih sudah saatnya bahasanya masyarakat ini bisa memboikot semua stasiun televisi yang tidak mendidik itu. Nah, gimana menurut kalian yang menonton di channel 2045 TV ini? Setujukah dengan pendapat saya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya sih tetap jaga anak-anak kita dari pelaku para kejahatan seksual atau pedofilia. Dan jangan lupa terus jaga NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okidum selanjutnya.